Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delania Amanda Sanjaya, mahasiswa S2 Manajemen Strategi Unpad, yang saat ini saya akan mencoba mempresentasikan EduTech Analysis yang ada di Indonesia menggunakan Porter Five Forces Analysis. Untuk profil EduTech di Indonesia sendiri, ada beberapa EduTech besar di Indonesia, diantaranya ada Ruang Guru, Zenius Education, Cakap, Pahanify, dan Kuiper. Jenis perusahaan, di 5 perusahaan ini memang semuanya startup ya, atau perusahaan perintis, di mana untuk wilayah operasinya tidak hanya di Indonesia, namun ada beberapa company yang sudah tersebar di berbagai negara, salah satunya adalah Ruang Guru dan juga Kuiper. Untuk dari sisi produknya sendiri, produk Ruang Guru di sini cukup banyak jenisnya ya. Bisa dilihat tertera di sini ada Ruang Guru for Kids, Ruang Guru for Business, dan juga ada yang memang untuk kegunaan guru dan juga siswa. Dari sisi Zenius Education, baru saja Zenius mengakuisisi Primagama. Jadi di sini ada produk New Primagama powered by Zenius. Lalu ada bawaan produk sebelumnya yaitu Zenius Land, Zenius Pro, dan Zenius untuk guru. Dari sisi perusahaan Cakap, bahasa untuk dewasa, ada yang memang kelas untuk anak, kelas korporasi, kelas upskill, dan juga jenis tes ya, ada tes placement test dan juga tes simulasi yang diberikan oleh Cakap. Untuk Pahamify ada belajar mandiri, latihan, belajar interaktif. Dari sisi Kuiper ada Kuiper for School, video, dan juga kampus. Untuk total pengguna sendiri di sini bervariasi ya, ada yang memang sudah mencapai puluhan juta, belasan juta, ada juga yang mungkin baru di 1 juta hingga 6 juta. Di antaranya Ruang Guru ini bisa mencapai 38 juta pengguna per tahun 2021, diikuti oleh Zenius di 16 juta pengguna, lalu Kuiper, Cakap, dan juga Pahamify. Untuk pengakuisisian sendiri, dalam 5 perusahaan di sini sudah ada 2 yang melakukan akuisisi, yaitu Ruang Guru mengakuisisi Scotars dan juga Kalananti, serta Zenius yang sudah mengakuisisi Primagama. Untuk monthly visitnya sendiri di sini ada yang memang sudah belasan juta, ada yang masih di angka jutaan, dan juga di ratus ribuan. Oke, untuk profil PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru sendiri, berikut adalah detailnya ya. Jadi Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Asia Tenggara dengan 30 juta pelajar di dalamnya, serta mengelola 7.000 karyawan, baik itu di Indonesia, Thailand, dan Vietnam, serta mengelola 300.000 guru dengan 100 bidang pelajaran. Nah, Ruang Guru sendiri menyediakan 5 layanan belajar ya berbasis teknologi seperti video belajar, bimbingan belajar secara langsung, sistem tata kelola pembelajaran untuk sekolah atau manajemen sistem learning ya untuk guru dan juga siswa, ada juga pelatihan soft skill secara online serta aplikasi pelatihan untuk korporasi. Untuk visinya sendiri memang berharap menjadi perusahaan teknologi pendidikan terbaik dan terlengkap. Dari sisi misinya menyediakan dan memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas. Berikut adalah produk-produk yang ditawarkan oleh Ruang Guru. Jadi terbagi menjadi 2, ada yang memang pendidikan dasar dan menengah ya. Jadi memang terfokus untuk siswa-siswa. Lalu untuk pembelajaran sepanjang hayat itu juga ada, baik itu Skill Academy dan juga Ruang Kerja, serta ada inisiatif sosial, jadi ada Ruang Guru Foundation dan Ruang Guru Peduli. Nah, untuk bisa menganalisis kekuatan dan juga ancaman dalam EduTech di Indonesia sendiri, saya menggunakan Porter Five Forces Analysis, di mana model analisis bisnis yang digunakan perusahaan untuk menilai intensitas persaingan dalam suatu industri dengan 6 komponen yang akan dinilai. Kita lanjut ke yang pertama dulu, yaitu Threat of New Entrants. Pada Threat of New Entrant sendiri, untuk dari sisi economic scale, seperti yang tertera bahwa pada tahun 2020, Ruang Guru memiliki 22 juta pengguna. Dan jika dilihat pada tahun 2021, ternyata meningkat secara signifikan sehingga total penggunanya menjadi 38 juta pengguna.
Untuk differentiation atau pembeda ya dengan kompetitor-kompetitor lainnya, di sini saya melihat bahwa Ruang Guru ini memiliki tujuan untuk menutup gap dari yang masih kurang dalam pendidikan di Indonesia. Di antaranya adalah akses pendidikan, konten berkualitas, kepekerjaan, dan langkah ekstra. Akses pendidikan mungkin sampai saat ini masih tidak rata ya, baik itu dalam sisi ekonomi ataupun daerah-daerah secara geografis gitu ya. Jadi akses pendidikan di sini adalah menyediakan dan memperluas akses pendidikan untuk semua siswa kapanpun dan dimanapun. Dari sisi konten berkualitas juga menyediakan layanan pendidikan dan materi pembelajaran berkualitas tinggi bagi semua. Jadi nggak cuma siswa, guru dari Ruang Guru sendiri memang memiliki tujuan untuk bisa meningkatkan kualitas guru di Indonesia, karena sebenarnya menurut penelitian dari angka 100 tenaga guru ini baru di titik 54,6. Nah, Ruang Guru juga membantu dari sisi konten berkualitas. Lalu kebekerjaan sendiri seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa tingkat pengangguran di Indonesia cukup tinggi, maka dari itu Ruang Guru juga memiliki visi untuk meningkatkan skill yang dibutuhkan bagi angkatan kerja yang berkualitas dan siap untuk bekerja ke depannya. Untuk selanjutnya adalah langkah ekstra, jadi berjalan 2 langkah untuk menjadi nomor 1 dalam penyediaan layanan pendidikan terbaik Indonesia, mungkin baik dari sisi jenis produknya dan juga fitur-fitur atau konten yang ditawarkan. Dalam sisi capital requirement, jadi biaya pendidikan ini masih menjadi kendala ya, bagi Indonesia sendiri. Nah, hal yang menarik juga di Ruang Guru, ternyata 70% dari pengguna baru Ruang Guru ini belum pernah mengakses pendidikan di luar sekolah. Jadi 70% pengguna Ruang Guru ini ternyata belum ada exposure ke pendidikan non formal lainnya. Lalu seperti yang sudah kita ketahui, kita menjalani pendidikan dari SD, SMP, dan SMA ya dengan total 12 tahun. Jadi rata-rata bersekolah ternyata di Indonesia di 12,4 tahun. Namun ternyata itu cuma setara dengan bersekolah 7,8 tahun. Maka dari itu Ruang Guru ini hadir dengan fitur berbasis artificial intelligence untuk mendukung pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing atau personalized learning, dan juga kebutuhan siswa yang disesuaikan dengan siswa masing-masing. Oke, untuk akses to distribution channel, jadi ada beberapa distribution channel ya yang digunakan. Jadi kalau dari sisi customer success ini memang ada atau inbound ya, menangani operasi layanan pelanggan sehari-hari, baik itu kendala ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan oleh user kepada tim Ruang Guru, dengan mengidentifikasi dari pertanyaan pelanggan untuk mengumpulkan wawasan atau insight baru untuk peningkatan pada produk, teknologi, dan juga konten. Selain itu, menggunakan CRM atau Customer Relationship Management, di mana strategi ini diterapkan untuk mengidentifikasi layanan menarik yang dihasilkan dari kompilasi data yang digunakan untuk mempersonalisasi layanan sesuai dengan kebutuhan. Lalu selain itu ada juga field education consultant atau sales lapangan, dan juga education consultant, outbound education consultant atau telesales, mana menawarkan solusi masalah pendidikan yang dihadapi konsumen dan nantinya bisa dicocokkan dengan produk-produk Ruang Guru. Untuk dari sisi regulation, kalau misalkan kita bicara terkait produk pendidikan, kayaknya cukup sulit ya, karena memang cukup banyak stakeholder yang di dalamnya dan juga membantu menyelesaikan dari sisi mananya ya dalam kompleksitas pendidikan di Indonesia. Jadi di sini dari sisi regulation, kesenjangan belajar di kota besar di daerah kecil ini juga cukup menjadi tantangan ya, karena baik dari akses dan juga infrastruktur dan jenis jaringan internet juga nantinya akan mempengaruhi. Lalu dalam kesenjangan akses belajar antara siswa dengan kemampuan ekonomi yang berbeda itu menjadi tantangan lainnya gitu ya, karena nantinya
hanya sebagian siswa nih yang bisa mendapatkan pembelajaran yang terbaik. Lalu dari keterbatasan akses belajar bagi siswa difabel, jadi ternyata terdapat lebih dari 200.000 orang penyandang disabilitas dan hampir 25%-nya ini masuk ke dalam usia sekolah. Jadi mereka masih bersekolah nih sampai saat ini. Nah, yang masih menjadi tantangannya kesulitan mengakses jenis-jenis pendidikan untuk siswa disabilitas nih. Jadi memang harus mengakses pada ya itu ya sekolah luar biasa tersebut, tapi belum ada yang terus menekuni atau membantu dari sisi disabilitas. Oke, jadi untuk kesimpulan singkatnya dalam economic scale, capital requirement, access to distribution, dan regulation ini cukup tinggi untuk mengklasifikasikan rate of entrance bagi ruang guru. Kita lanjut, yang kedua adalah competitive rivalry with an industry. Nah, seperti di slide pertama, number of competitor juga cukup tinggi. Tadi 5 perusahaan itu hanya beberapa ya, tapi di luar itu masih cukup banyak yang menggeluti bidang edutech ini sendiri. Nah, beberapa di antaranya ini bermula dari bimbel konvensional, lalu merambah ke online platform. Namun ada juga nih yang sebaliknya, jadi memang bermula dari digitalisasi, lalu melihat kondisi ekonomi dan pertumbuhan pasar, mereka membuka sisi offline-nya. Gitu. Nah, untuk perbedaan kualitasnya sendiri, ruang guru ini masih lebih unggul ya dari sisi produk, baik itu kualitas dan juga kuantitas. Lalu fitur yang ditawarkan, rentang pasarnya juga cukup luas ya, nggak menutup kemungkinan hanya siswa yang masih bersekolah, tapi juga lifelong learner juga bisa mengaksesnya. Lalu jumlah pengguna yang tersebar di Indonesia. Serta ruang guru ini memungkinkan siswanya untuk menyesuaikan cara belajar dan kecepatan belajar masing-masing. Karena kan setiap individu memiliki cara dan metodenya yang berbeda ya, dan ruang guru memfasilitasi hal tersebut dengan adanya rekomendasi pintar, adapto, dan juga robo guru. Nah, untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan atau kesenjangan sebelumnya, ruang guru juga mempermudah akses pembelajaran materi dengan 3 hal. Jadi ukuran bandwidth videonya ini lebih kecil hingga 80%, sehingga materi juga lebih mudah untuk diunduh dan ada materi yang dapat diakses tanpa jaringan internet. Untuk perbedaan lainnya, jadi karena memang Indonesia memiliki tingkat kesenjangan belajar tinggi ya antara daerah satu dengan daerah lainnya, sehingga ruang guru ini memberikan akses lebih baik dan setara bagi seluruh siswa yang menggunakan dengan 3 hal ya di sini. Ada fitur belajar yang mengikuti kebutuhan siswa, jadi ada adaptif, holistik, dan interaktif, lalu ada penyesuaian materi berdasarkan asesmen nasional. Jadi memang materi-materi ini dibuat high order thinking skill untuk bisa mengasah penggunanya untuk bisa belajar lebih kritis. Lalu juga hal yang menarik bahwa tadi kalau misalnya kita lihat dalam kebekerjaan itu ada skill gap ya yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan posisi yang diinginkan bagi seseorang yang sedang mencari pekerjaan gitu. Nah, kita juga membantu dalam konten belajar untuk pendidikan vokasi. Jadi salah satu edutech di Indonesia yang menyediakan konten pendidikan vokasi atau SMK dengan mencakup 5 kompetensi yang mungkin masih menjadi ideal ya untuk ditekuni, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, bisnis daring dan pemasaran, multimedia, otomasi, dan juga teknik komputer dan jaringan. Sehingga bisa di sedikit summary bahwa dalam competitive rivalry sendiri sebenarnya cukup tinggi ya, number of kompetitornya juga tinggi, perbedaan kualitas yang ditawarkan oleh ruang guru juga sebenarnya tinggi, dan perbedaan-perbedaan lainnya ini juga cukup tinggi karena memang menjawab kesenjangan-kesenjangan yang tadi di profil awal gitu ya, dan ruang guru hadir untuk menutup kesenjangan-kesenjangan tersebut.
Selanjutnya adalah threat of substitute product, di mana threat of substitute product di ruang guru. Di ruang guru ini tidak hanya membuka layanan akses belajar secara online, tapi juga secara offline. Ya. Jadi mungkin bisa dibilang bahwa keberadaan ruang guru ini juga bisa dibilang adalah produk substitute dari pembelajaran secara luring sebelumnya gitu. Jadi ditambah saat ini juga sudah merambah ke offline ya. Jadi memiliki 15 produk dengan layanan yang semakin berkembang untuk menciptakan ekosistem pembelajaran terlengkap dan terbaik. Nah, produknya ini yang ditawarkan dari PAUD, SD, SMP, SMA dan juga SMK tadi ya, dan juga ada pembelajaran sepanjang hayat dan inisiatif sosial. Sehingga bisa dibilang bahwa dia mencari celah untuk kita ada penawaran lain kalau misalnya tidak mau online ya bisa offline. Gitu. Nah, untuk perubahan lifestyle-nya sendiri, pengguna ruang guru ini meningkat ya dalam penggunaan mungkin di tahun 2020 tadi tuh di angka 22 juta pengguna dan saat ini sudah di 38 juta pengguna, jadi penggunanya ini meningkat 72% ya dari tahun 2020 ke 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ruang guru mampu merespon shifting learning dari offline ke online akibat pandemi, dipercepat oleh ada akibatnya pandemi. Dengan ada antusiasme dari tanggapan siswa dengan penggunaan aplikasi ruang guru, sehingga ruang guru juga hadir secara offline maupun online untuk seluruh usia. Nah, untuk efisiensinya sendiri bisa menyesuaikan gaya belajar ya tadi, makanya ruang guru juga bisa menyediakan substitute produk dalam satu company yang sama gitu. Dan juga ada offline-nya ya, jadi dengan menghadirkan brand akademi offline, jadi bimbel secara offline dan juga learning center offline, kumpulan beberapa produk di sana bisa belajar secara offline dengan harapan memperluas jaringan ke 36 provinsi di seluruh Indonesia. Kalau dilihat dalam summary-nya, sedikit summary, yaitu budget of substitute produk rendah, perubahan lifestyle selalu tinggi ya, karena kan mungkin di tahun 2022 juga nantinya akan berubah nih, bisa jadi siswa sekarang lebih nyaman untuk bertatap muka karena mungkin either itu bosan ya selama belajar online, itu juga perubahan lifestyle yang terjadi dan efisiensi yang ditawarkan juga cukup tinggi. Bargaining power of buyers. Tadi ya jumlah pembeli juga cukup meningkat drastis yaitu 72%. Lalu kalau dari switching cost ke produk lain, jadi sebenarnya beberapa pengembangan dan inovasi ini terus dilakukan untuk mempertahankan pelanggan yang ada dengan cara menyesuaikan gaya belajar dengan siswa dan selera pengguna, cara belajar, metode belajar, lalu juga fitur yang menjauhi one size fits all gitu ya, karena setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda, jadi ruang guru juga menghadirkan pace belajar yang disesuaikan oleh siswa itu sendiri. Lalu menjauhi kesenjangan kualitas materi, baik akses yang baik dan setara bagi seluruh siswa. Untuk pengetahuan dan akses yang mudah, akses terhadap informasi ini mudah ya, karena tadi kita juga dari sisi digital juga dibantu oleh CRM, juga sosial media, aplikasi juga, customer success juga, tadi ada inbound education consultant, ada juga field atau outbound education consultant yang berada di wilayah-wilayah pelanggan. Nah, selain itu, akses atau gimana cara ruang guru membuat attachment itu salah satunya ada ruang guru tour ya, dengan mengadakan beberapa brand ambassador ke sekolah-sekolah untuk bisa menjaga kedekatan dengan para pelanggan. Nah, untuk loyalitas dan daya beli pelanggan ini juga cukup tinggi ya, karena berdasarkan Net Promoter Score, jadi di tahun 2021 menunjukkan sebesar 96% pengguna ruang guru meyakini bahwa ruang guru, belajar di ruang guru ini lebih menarik daripada institusi lainnya.
Hal tersebut lebih tinggi dari tahun 2020 di mana menunjukkan 91%. Jadi ada kenaikan 5% pada tingkat kepuasan pengguna ruang guru. Sehingga ada summary juga sedikit, economic skill-nya tinggi. Oke, kita lanjut ke bargaining power of supplier. Dalam bargaining power of supplier sendiri, di ruang guru sendiri ini, karena memang base-nya secara online ya dan digital, bukan produk barang gitu ya, jadi bisa dibilang bahwa teknologi adalah sebagai supplier yang dipakai untuk pembuatan ruang guru itu sendiri. Jadi teknologi yang digunakan ini ada application dan data, business tools, lalu ada DevOps, business dan utilities gitu ya. Berikut diantaranya adalah teknologi-teknologi yang digunakan untuk bisa menggunakan atau membuat aplikasi ruang guru. Jadi bisa dibilang untuk bargaining power of supplier di sini tidak ketergantungan, atau bisa dibilang rendah ya. Jadi lebih kepada penggunaan program atau sistem untuk di-subscribe dan bisa kumpulan teknologi tersebut membangun produk ruang guru. Untuk relative power of other stakeholders sendiri untuk bisa mempertahankan loyalitas dan daya beli pelanggan. Jadi stakeholder sendiri tidak hanya untuk murid tapi juga guru ya, karena kita nggak cuma mengembangkan siswa, karena kita juga meningkatkan kualitas guru di Indonesia, lalu orang tua, karena sebenarnya dari sisi penjualan produk kita ini pasarnya memang orang tua untuk bisa menggunakan aplikasi ruang guru kepada anak-anaknya, lalu pemerintah ya, karena dalam pemerintah sendiri juga mengatur kebijakan secara nasional, pelaksananya seperti apa, dan teknis di bidang pendidikannya mungkin setiap tahun ini agak berbeda, sehingga pemerintah juga harus dirangkul dalam hal ini untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Lalu institusi pendidikan tentunya ya untuk bisa masuk memperkenalkan produk ruang guru juga masuk ke dalam sekolah-sekolah, sehingga itu menjadi stakeholder juga dalam company ruang guru. Oke, berikut adalah analisis kekuatan dalam industri bagi PT Ruang Raya Indonesia. Jadi di sini terbagi menjadi dua value ya, ada low dan juga ada high. Jadi yang perlu dicatat adalah ternyata threat of substitute, produk pengganti, bargaining power of buyer, dan juga relative power of other stakeholder ini menjadi hal yang perlu diperhatikan ya ke depannya ya, untuk bisa jangan menjadikan hal tersebut sebagai ancaman bagi ruang guru untuk bisa menjalankan bisnisnya ke depan. Tapi jika dibilang threat-threat yang tidak terlalu mengganggu yaitu new entrants, rivalry among existing firms, dan juga bargaining power of supplier ini sudah cukup stabil karena memang dari new entrant sendiri harusnya tidak mempengaruhi positioning ruang guru saat ini ya, dengan produk-produk yang dimiliki dan juga jumlah pengguna sudah cukup banyak dengan kepuasan yang tinggi juga tadi berdasarkan hasil FPS. Jadi berikut adalah analisis kekuatan di EduTech khususnya di ruang raya Indonesia atau ruang guru pada pemaparan saya kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.